Gadis ini melihat permata pada tangan dewa. Dia mengambilnya lalu meniup dan menggosoknya. Permata itu memancarkan sinar ilahi yang langsung terbang ke tubuh dewa. Hatinya aktif kembali. Mata tiba-tiba terbuka. Menatap relik tersebut membuatnya ketakutan, kemudian es di sekitar tubuhnya mencair. Bin ingin melarikan diri, tanpa tahu hidupnya akan terikat dengan pria ini. Saat ini kenangan berangsur-angsur muncul di kepalanya. Ternyata dia adalah dewa perang. 5.000 tahun yang lalu dewa iblis disegel. Pertempuran itu berlangsung di dunia iblis. 10.000 tentara surgawi dimusnahkan. Sang panglima dewa pun tertidur. Dia heran bagaimana gadis ini memasuki area terlarang dan bisa membangunkannya. Dia adalah keturunan suku Danbert di dunia bawah. Sejak kecil dikurung di hutan bunga persik oleh ayahnya. Baru saja dia ingin pergi untuk melihat keindahan. Ini pertama kalinya dia ke surga. Terlihat seperti rumah baru di kota. Setelah mengetahui bahwa dia hanyalah peri kecil di dunia bawah, penjaga mengusirnya. Tentu Bin tidak akan mendengarkan. Dia bersembunyi di balik pohon tua. Tapi saat dia menyentuhnya, pohon tua itu berhamburan. Dia telah memecahkan segel desa binatang surgawi. Saat ada kesempatan, Bin bergegas berubah menjadi burung dan terbang ke dalam. Istana yang berkilauan membuat matanya terbuka lebar. Tapi tak lama penjaga mengusirnya dari surga. Bala tentara surga tetap mengikuti dan menjatuhkannya. Membuat Bin jatuh ke dalam lautan kehidupan di mana 9 dewa sedang tidur. Dia bermain dengan 9 dewa. Binatang mitologi juga terbang bersamanya. Dia menoleh dan menemukan ada tentara surgawi mengejarnya. Bin sangat ketakutan. Dia terkena batu dan terjatuh. Untung binatang mitologi terbang menjemputnya. Binatang mitologi adalah sejenis binatang dari ras iblis. Bagaimana bisa begitu baik padanya? Namun ketika terbang mereka diblokir oleh tentara surgawi. Bin mencoba menjelaskan. Tetapi semua orang menganggapnya sebagai orang dari ras iblis. Mereka akhirnya bertempur. Namun kekuatan Bin lemah. Beberapa jurus berhasil dikuasai oleh bala tentara langit. Binatang mitologi yang sangat kuat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Momen ribuan pohon benang menggantung dengan rambutnya. 9 dewa muncul untuk menyerang binatang mitologi. Semua orang sangat senang 9 dewa telah kembali. Kecuali dewa petir. Jika 9 dewa tidak hidup kembali, posisi dewa perang hanya memiliki Tin Loi. Bin juga sangat terkejut. Dewa perang yang disembahnya dibangunkan olehnya. Bin dibawa ke mausoleum Baodin. Dia berulang kali menjelaskan tidak mengenal binatang mitologi. Tin Loi itu adalah dia. Tin Loi ingin mengurungnya untuk interogasi. Ayah Bin juga dulu menjadi anggota suku surgawi. Setelah Tin Kuan mengetahui identitas Bin, Tin Kuan langsung menghentikan niatnya. Tapi Tin Loi masih curiga mengapa binatang mitologi tiba-tiba bersikap baik padanya. Putriku seindah bunga. Siapa yang tidak menyukainya? Tin Loi sampai tidak bisa berkata-kata. Ketika Lakba bersiap untuk mengembalikan semangat, Dewa Perang mengatakan dia hanya terluka parah. Butuh kemampuan medis untuk berobat. Lakba langsung menolaknya. Tidak. Putri saya terlihat cantik, tapi tidak mempunyai bakat merujuk pada obat peri atau apalah. Ia tidak tahu apa-apa. Jika dewa ingin membiarkannya di samping Anda harus khawatir tentang itu. Namun Dewa Perang tidak memperdulikannya. Lakba harus mengatakan bahwa putrinya tidak bisa seenaknya kepada orang lain. Tin Kuan sempat bertanya pendapat padanya. Tak disangka arwah kejantanan itu pergi meninggalkan ayahnya. Bin menawarkan diri untuk Dewa Perang yang dia sembah. Dia tidak tahu bahwa dewa memiliki perhitungan lain. Dia menyimpan relik karena sebenarnya dia ingin memantaunya. Karena Bin bisa membangunkannya, juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan pasukan iblis. Jika tentara iblis muncul lagi, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Peri mengira bahwa menjadi hamba Dewa Perang, maka dia akan bersamanya. Tak disangka dewa menugaskannya untuk hal lain. Ternyata hidup di sini masih membosankan. Yang dia tahu Tin Loi sedang bersiap untuk menemukan beberapa kebenaran darinya. Ia masih meragukan identitas Ban. Lalu memerintahkan bawahannya untuk mencambuk Ban, agar dia mengatakan yang sebenarnya. Bin berbicara dengan kaku. Sekarang saya adalah peri di samping Dewa Perang. Dia membawaku pergi tanpa bertanya. Apakah kau tidak takut menyalahkan dewa?
Beraninya kau mengancam dewa. Tin Loi memerintahkan bawahannya untuk terus mencambuknya. Dewa perang muncul dan mengambil cambuk ajaib itu. Tentara surgawi sudah ketinggalan. Anda terus mengejar penyalahgunaan citra diri. Apakah Anda ingin melanggar perintah Tin Loi surgawi? Atau ingin melawan aturan suku surgawi? Tin Lei harus menyerah. Setelah Dewa Perang membawa Bin kembali, Dewa Perang bertanya mengapa dia muncul waktu itu. Bin menceritakan kisah hari itu. Dewa Perang mempersilahkannya melanjutkan cerita. Ia ingin Bin mengembalikan permata itu padanya. Bin tidak ingin mengembalikannya, jadi mengatakan permata itu hilang. Tapi Dewa mengetahui apa yang dia pikirkan. Dalam 10 hari Anda harus menemukan permata itu untukku. Jika tidak saya akan membawa Anda ke tempat hukuman. Di malam harinya Bin menemukan istana Dewa Perang dibekukan. Dia bergegas masuk untuk memeriksa. Dewa Perang membeku lagi. Ternyata Dewa Perang memimpikannya tentara iblis mengatakan bahwa ia telah membunuh 10.000 tentara. Aksi itu tidak berbeda dengan dunia iblis mereka. Karena itu Dewa Perang membeku. Pertempuran itu selalu menjadi ganjalan di hatinya. Hanya ada satu cara membantu Dewa Perang. Bin memasukkan obat ke dalam mulutnya. Kemudian menggunakan sihir untuk membantunya menghilangkan rasa dingin. Es di tubuh Dewa berangsur-angsur mencair. Karena mengeluarkan kekuatan sihir yang berlebihan, Bin pingsan dan jatuh ke pangkuan Dewa Perang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.